Oke, selamat datang lagi di channel ini. Untuk video kali ini masih video soal workflow ya, karena sekarang bulan Desember musim hujan, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Ya, kebetulan gue banyak stok foto yang tahun ini dan tahun lalu dan tahun lalu-lalunya juga itu banyak yang belum gue edit. Jadi nggak ada salahnya gue coba editing foto-foto stok lama gue. Untuk kali ini gue ngomong edit foto ini nih. Ini fotonya di daerah kaki gunung Kawaijen ya. Jadi waktu itu gue moto di sini tuh sama rombongan trip traveling, tapi bukan trip foto ya. Jadi gue sama grup trip jalan-jalan gitulah. Ini tahun 2015 kalau nggak salah. Sebelum kita mulai, buat yang baru datang di channel ini silahkan klik subscribe dulu, oke? Dan kita langsung buka Photoshop, lalu tarik file ke dalam Photoshop. Nah di sini gue dulu foto menggunakan kamera Fuji X-T1 dengan focal lensnya dari 12 mili. Dan ini pakai lensa third party kalau nggak salah itu ya. Pakai Tokina 12-24 kalau nggak salah dulu. Terus biasanya kan kita lari ke ini ya, profile, ke lens correction, terus ngaktifin remove chromatic aberration, dia otomatis sudah on karena udah template dari kameranya. Lalu enable profile correction. Nah, kalau bedanya di sini kalau kita pakai kameranya Fuji, kita nggak usah ngaktifin karena dia udah built-in lens profile applied ya. Jadi otomatis kalau kita aktifin pun nggak akan ngaruh tuh. Oke, jadi kita langsung baliknya ke basic, lalu klik auto. Ini gue mau coba ngangkat shadow-nya dulu. Seperti biasa yang ngedit di sini gue selalu mengkoreksi histogramnya dulu. Angkat shadow, turunkan highlight, tambahkan kontras, naikkan exposure, turunkan white ya, karena ada yang over dikit tuh di airnya, tambahkan black, tambahkan clarity, tambahkan vibrance sedikit, tambahkan saturation dikit, dan lalu klik white balance tools ini, gue klik di area yang warna putih ya di air ini, bikin lebih warm kayak gini, lalu turunin dikit karena ini moto juga emang kondisinya agak siang sebenarnya. Tapi gue turunin dikit, nggak mau terlalu warm banget di sini ya. Cuman nanti hasilnya mungkin akan gue bikin warm. Lalu jika udah klik open image. Nah karena nih foto bakal gue upload di Instagram, jadi gue crop dulu menggunakan rasio 4:5 dan gue compose-nya seperti ini nih kira-kira ya. Atau ke bawah lagi, gue sayang batunya kepotong, pohonnya juga kepotong. Jadi kita ngambil center kira-kira di area ini aja dan klik enter. And like easily duplicate layer ini, lalu masuk ke filter, pilih New Collection, pilih HDR Effect Pro, dan seperti biasa juga di preset library-nya kita pilih yang landscape, lalu pilih yang soft. Nah di sini tone compression-nya ini mungkin agak beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya aku selalu ngaruh arah cahaya itu benar-benar dari atas atau slidernya ini lebih ke kiri. Tapi untuk sekarang gue menyesuaikan, nyari yang sekiranya bisa kelihatan balance, mungkin di sekitar sini. Lalu di HDR methodnya ini, detailnya gue pilih yang realistik, dinginnya gue pilih deep. Nah ini seperti yang biasa gue lakuin juga. Lalu di tonality-nya gue klik semua di reset ya slidernya ini, dan tambahkan structure sekitar ini 15%, tambahkan kontras 14%, tambahkan shadow dikit, turunkan highlight, lalu turunkan exposure-nya dikit karena agak terlalu terang, dan klik OK. Oke, jadi tujuanku menggunakan mix software tadi ya, HDR Effect Pro itu cuman untuk mengangkat detailing atau structure dari foto gue ini. Jadi bukan lebih memanfaatkan feature yang atau membuat foto itu kelihatan HDR look banget gitu ya, tapi hanya buat mengangkat structure sama mengangkat warna. Oke, kita lanjut di layer yang tadi udah kita kasih HDR Effect Pro. Ini opacity-nya gue blend dengan yang aslinya, jadi nggak 100% gue pakai ya, sama kayak video-video sebelumnya. Mungkin di sini sekarang 75%. Lalu gue merge down. Setelah di merge down ini gue duplicate lagi. Lalu gue masuk ke filter, pilih kamera raw filter lagi. Nah di sini gue pengen ngangkat warna hijaunya di pohon sini ya. Masuk ke HSL, ke luminance, warna greennya gue pop up, yellownya juga gue angkat. Lalu saturationnya juga gue tambahin, yellownya juga. Lalu hue-nya untuk yang green ini gue geser ke kiri dikit biar nggak terlalu kayak lumut hijaunya, yang yellownya juga. Dan kita coba turunkan lagi highlight, masih kelihatan agak sedikit terlalu putih, dan shadownya dikit, tambahkan blacknya dikit karena ada clipping tuh di black. Lalu tambahkan kontras, turunkan lagi exposure dikit. Jadi kita menjaga histogram agar nggak nyampe ke area yang kiranya clipping, tapi di sini ada clipping sedikit, nggak masalah lah ya, cuma setitik doang. Nanti kita repair lagi. Klik OK. Kita lihat before after. Oke, lalu kita merge down. Nah sekarang ini gue duplicate lagi. Kenapa sih
kok hobi banget ngeduplikatin layer, kenapa nggak ditumpuk aja? Bisa ditumpuk, cuman resikonya akan memakan space memori yang cukup besar nanti di file project kita atau di workspace kita ini. Kalau laptopnya kuat, kalau laptopnya nggak kuat atau RAM kita minim, pasti bakal ada warning nantinya. Nah, cara efisiennya seperti ini. And then, sekarang gue mau pakai plugin yang ibaratnya cukup menarik ya. Keluaran dari Giant Software gitu ya. Nama plugin ini No Light Factory. Nah, di sini ini sebenarnya untuk membuat simulasi cahaya matahari. Ya, kalau misalnya kalian atau lu pernah ngeliat foto-foto yang kelihatan mataharinya bulat seperti ini, atau tiba-tiba ada di atas kayak gitu tuh, nah itu mungkin bisa dipastikan mataharinya fake menggunakan software ini. Cuma gue nggak mau ngebahas itu sekarang, jadi gue mau ngebahas soal yang ada di foto gue. Gue pakai ini, tapi nggak gue taruh di dalam frame. Jadi zoomnya gue zoom out, gue taruh titik globalnya ini di luar frame, jadi cuma mendapatkan ambience seolah-olah cahaya matahari itu ada di atas, di luar frame kita gitu. Ya, something look like this lah. Tambahkan dikit orange-nya, dan ini warnanya bisa kalian rubah dengan klik color di bawah ini ya. Kalau misalnya kalian pilihnya orange, kan jadinya merah di sananya. Tapi kalau misalnya terlalu merah, tinggal digeser ke yellow mungkin seperti ini, dan klik OK ya. Atau terlalu yellow, bisa kita turunkan lagi dikit, mungkin di sini, coba klik OK. Oke, di sini udah oke nih, dan klik OK. Nah, sekarang image-nya kelihatan seperti ini. Dan ini sama kita di gue pakai 100%. Kita blending lagi dengan file aslinya, mungkin sekitaran 60%. Oke, jadi gue cuma pengen dapetin warm look-nya aja. Dan sebelum kita lanjut terlalu jauh lagi, di sini kalau kita lihat di frame ini banyak bocornya, banyak orang. Kita sulap dulu foto ini, kita bersihin dulu nih orang-orang ini. Caranya cukup pakai lasso tools, lalu kita select area yang sekiranya membocori frame kita seperti ini. Lalu kita pilih edit, masuk ke fill, dan pastikan kontennya pilih content aware, semuanya nggak ada yang berubah. Klik OK. That's it. Lalu kita coba zoom out dulu, kira-kira aneh nggak? Kalau tidak, ternyata nggak terlalu aneh. So far ya nggak masalah, cuman ini hanya buat sampel. Kalau kalian mau ngerapin lagi lebih rapi, silahkan. Tapi mungkin gue mau ngerapin dulu sedikit nih, pakai clone stemnya. Jadi gue sesuaikan size brushnya, opacity-nya turunin dikit, sekitar 45%. Lalu ngambil sampel dari sebelah sini, lalu gue coba stem di sini, set kayak gitu. Lalu yang dari sebelah sini juga, tarik sini buat ngambil garis di sini supaya nggak kaku, set. Dan ini juga, ya something like so lah. Dan kita zoom out, ya kurang lebih nggak terlalu mencolok. Lalu di sini ada orang lagi entah ngapain, ini kita hilangkan. Kita coba dulu hilangkan langsung menggunakan lasso tools. Kita select semuanya, ini sebadan badannya. Ya resikonya kalau kita moto di tempat wisata ya kayak gini, banyak bocor. Lalu kita kayak tadi ya, masuk ke edit fill dan pilih content aware dan klik OK. Dan hilang, oke lah, itu nggak usah diapa-apain. Lalu kita lihat yang sebelah kiri ini banyak tulisan yang sangat mengganggu ya, sayang banget, lokasi bagus, cuma dicoret-coret. Ya udah deh, kita hilangin aja deh. Ya resikonya seperti inilah. Nah ini kenapa gue nggak langsung semua, karena kalau langsung semua pasti hasilnya nggak bagus, jadi yang ngambilnya sedikit-sedikit. Nah, daripada bosan, jadi videonya mungkin agak gue cepetin dulu ya. Mungkin kita coba lagi menggunakan clone stem. Kita tambal dikit-dikit nih, area-area sini, set. Supaya nggak terlalu kaku banget. Lalu sebelah sini, sebelah sini, oke lah, cukup. Lalu nih sebelah sini masih ada yang coret-coretan, namanya Dila. Oke, proses membersihkan batunya sudah selesai, macam tukang batu. Lalu kita zoom out, ya kurang lebih begini udah cukup lah ya, nggak masalah. Nah, sekarang gue pengen gambar ini kelihatan kayak surreal gitu ya, kayak dramatic looks, seperti dreamy. Jadi sama kayak tips yang pernah gue kasih kemarin, kita menggunakan efek Orton. Jadi kita duplikat layer ini, kita masuk ke filter dan pilih blur, pilih Gaussian blur. Dan kebetulan ini pakai Fuji X-T1, dia cuma 16 megapiksel ya, jadi blurnya gue taruh di 16 pixel. Klik OK. Lalu masuk ke image, tambahkan adjustment ke brightness, tambahkan brightness-nya
secukupnya, jangan sampai detail di warna putihnya hilang. Jadi gue mungkin di sekitar 40 udah cukup nih. Klik OK. Dan opacity-nya kita blend, nggak semuanya kepake. Mungkin gue pakai sekitar 60% ya. Coba kita zoom. Ya, 60% oke. Dan lalu sekarang ini nggak semuanya juga kita pakai, tapi kita masking. Menggunakan add mask, lalu kita brush. Brush, pastikan warna hitam ini di atas, dan pastikan kalian klik kertas putih ini ya, masking ini dryernya, supaya bisa ngapus area yang kita nggak ingin terkena efek Horton seperti ini. Zoom in, kita turunkan dikit, atau kita kecilkan brushnya. Kita brush, dan softness-nya mungkin gue tambahin sekitar seginilah. Kita brush kecuali airnya, kecuali waterfall-nya. Brush. Kita zoom lagi biar lebih detail ngebrushnya, karena di sini ada sela-sela batu nih. Dan ini sebenarnya nggak harus terlalu detail, kalian harus benar-benar siku-siku batunya nih di masking, enggak. Jadi sedapatnya aja, seperti ini. Oke, mungkin juga sambil nunggu brush atau maskingnya ini, videonya gue cepetin. Oke, kita lihat before and after. Di sini masih ada nih. Lihat lagi before after. Oke, that's it. Dan kita merge down. Oke. Nah sekarang mungkin warnanya terlalu yellow banget, terlalu orange ya. Kita masuk ke kamera raw filter lagi. Ini gue mau repair nih, geser dikit ke biru dikit biar nggak terlalu kelihatan orange banget. Tambahkan kontras, turunkan highlight karena putihnya jadi kelihatan putih banget. Dan seperti kalian lihat histogramnya sekarang udah sempurna. Oke, cuman kita mau, atau gue mau coba main tetap di mid low seperti ini supaya kelihatan dramatic looks. Dan gue geser lagi ke kiri dan klik OK. Lalu sekarang ini gue duplicate buat jaga-jaga. Kita main dodge and burn. Kita pilih yang burn. Jadi ini ngeburn ini sebenarnya kita membayangkan seolah cahaya matahari itu ada di depan kita dan di atas. Jadi apa yang ada di bawah atau apa yang ada di balik matahari itu harusnya akan lebih gelap seperti ini. Misalnya yang bawah ini mau gue bikin lebih gelap kayak gini, tinggal di brush aja sekali-sekali kayak gini, begini juga. Mungkin ini juga gue turunin sini juga, sini. Lalu sini. Dan kalau cara dodge and burn yang benar juga bukan cara gue nih udah bener, ini juga nggak bener juga, ini hanya ya cara sendiri aja. Yang benar sebenarnya pakai luminosity masking, cuman ya terlalu complicated sebenarnya sih. Cuman ya begini aja yang paling asik. Jadi kita bisa ngedraw sendiri mana yang kita butuh untuk lebih gelap dan lebih terang. Oke, cuman sekarang kita main di dodge-nya karena airnya ini gue pengen kelihatan lebih terang di bawahnya. Atau di sekitaran sini, di sini, dan di sini. Lagi, oke, sini. Nah, kita lihat before and after. Oke, ini udah oke, kita merge down. Nah sekarang gue pengen kasih efek vignette. Gue tambahkan new layer. Seperti biasa gue cara bikin vignette adalah menggunakan layer baru dan gue siram pen bucket tools berwarna hitam. Lalu gue pilih erase, gue hapus sesuai ukuran framenya. Tapi yang pasti menggunakan softness-nya itu 0%. Dan kita hapus dari center ya, dari yang paling tengah. Ini, lalu ke atas, posisinya kanan kiri tetap dijaga. Lalu klik sekali, dan ke bawah sama seperti yang barusan. Oke, lalu opacity-nya gue turunkan sampai yang gue pengen seperti ini. Mungkin kelihatan lebih dramatis, mungkin sekitar 35%. Oke. Dan kita klik kanan dan klik merge down lagi, zoom. Wow, not bad. Ini sebenarnya udah cukup oke ya. Kita lihat histogramnya, ini nggak ada yang peak, nggak ada yang clipping, dan kita mainnya di range mid low. Tapi gue coba lagi untuk fixing, make sure di kamera raw filter bawa exposure terangin dikit.
Lalu tambahkan kontras, turunkan highlight, turunkan white, turunkan dikit ya sebenarnya. Oke, mungkin kayak gini. Lalu ke HSL, gue mau naikin lagi warna hijaunya biar lebih nge-glow seperti ini. Dan orange yellow-nya juga, orange-nya gue turunin dikit dan klik OK. Zoom dulu, lihat apakah ada noise yang mengganggu, dan ternyata tidak ada. Oke, dan ini sekarang gue kasih filter sharpen unsharp mask. Karena ini 16 megapiksel, amount-nya, radiusnya gue pakai 0,8 biar nggak kelihatan terlalu ekstrim ya sharpen-nya. Klik OK. Dan that's it, tinggal di save as JPEG, tetap dijaga kualitinya, gue taruh di stop dan save, dan taruh di kualitinya di full 12%, dan klik OK. That's it, selesai untuk project hari ini. Dan ini adalah hasil foto yang barusan kita edit. Oke, untuk yang belum subscribe, sekali lagi silakan klik subscribe button karena subscribe itu gratis, dan silakan klik like button kalau kalian memang suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video-video gue yang selanjutnya. Oke.